Georgia Guidestones, sering disebut sebagai Stonehenge Amerika, merupakan monumen granit misterius yang terletak di Elbert County, Georgia, Amerika Serikat. Monumen ini dibangun atas perintah seorang individu yang menggunakan nama samaran Robert C. Christian. Christian menggunakan nama samaran tersebut mengambil referensi dari agama Kristen dan mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan monumen yang dapat menyaingi Stonehenge di Britania Raya. Pada bulan Juni 1979, Christian mendatangi Alberton Granite Finishing Company untuk meminta pengerjaan pembuatan monumen atas nama A Small Group of Loyal Americans atau sekelompok kecil warga Amerika yang setia. Christian menjelaskan bahwa batu-batu itu akan berfungsi sebagai kompas, kalender, dan jam yang mampu bertahan dari bencana yang mungkin terjadi di masa depan. Walaupun terinspirasi oleh Stonehenge, Christian merasa bahwa monumen tersebut tidak memiliki pesan untuk disampaikan. Oleh karena itu, ia ingin menciptakan sesuatu yang serupa, tetapi dengan pesan yang jelas untuk disampaikan. Pesan-pesannya tersebut terdiri dari 10 panduan atau prinsip yang berkisar tentang pemerintahan dan pembentukan pemerintahan dunia, pengendalian populasi dan reproduksi, lingkungan dan hubungan manusia dengan alam, dan spiritualitas. Pesan-pesan ini ditulis dalam 8 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Spanyol, Swahili, Hindi, Ibrani, Arab, Mandarin, dan Rusia. Awalnya, Joe Fendley dari perusahaan Alberton Granite menganggap Christian sebagai orang gila dan berusaha menggagalkan niat Christian untuk membangun monumen tersebut dengan memberikan penawaran harga yang sangat tinggi. Namun, dengan mengejutkannya, Christian sepakat dengan penawaran tersebut. Christian lalu mengatur pembayaran dan menyampaikan spesifikasi detail untuk pembangunan Guidestones. Situs ini berdiri di atas tanah seluas 2 hektar dan dibeli oleh Christian dari pemilik peternakan lokal. Kemudian pemilik dan anak-anaknya diberikan hak untuk menjalankan kegiatan peternakan seumur hidup di wilayah situs tersebut. Total biaya proyek tidak pernah diungkapkan secara publik, tetapi diperkirakan lebih dari $100,000 pada saat itu, yang jika disesuaikan dengan inflasi tahun 2022 menjadi setara dengan $400,000. Monumen ini diresmikan pada tanggal 22 Maret 1980 oleh anggota Kongres Doug Barnard. Acara peresmian ini dihadiri oleh sekitar 200 hingga 300 orang. Setelah pembangunan, Christian memberikan kepemilikan tanah dan Guidestones kepada Elbert County. Pada tahun 1986, Christian menerbitkan sebuah buku yang berjudul Common Sense Renewed, di mana ia menjelaskan ideologi di balik Guidestones dan menegaskan bahwa tujuan pembuatannya tidak misterius ataupun tersembunyi, melainkan mencari cara-cara yang masuk akal untuk mencapai dunia yang damai. Joe Fendley memperkirakan bahwa monumen ini akan menjadi daya tarik wisata regional, dan pada tahun 2022 diketahui bahwa situs ini telah menarik sekitar 20,000 pengunjung setiap tahunnya. Film dokumenter Dark Clouds Over Alberton, The True Story of the Georgia Guidestones, yang dirilis pada tahun 2015 adalah film dokumenter yang dimaksudkan untuk mengungkap identitas sebenarnya dari Robert Christian. Pembuat film dokumenter tersebut mengklaim bahwa telah menyelidiki dan mewawancarai seorang bankir yang terlibat dalam pengaturan keuangan untuk pembangunan monumen tersebut. Selain itu, monumen Georgia Guidestones ini juga memiliki fitur astronomi. Pada keempat batu di bagian luar memang sengaja diposisikan untuk menandai batas siklus simpul bulan yang berlangsung selama 18,6 tahun. Batu pada kolom tengah yang seperti pilar ini memiliki desain yang unik, dengan lubang yang dibor sedemikian rupa, sehingga bintang utara yang biasa digunakan untuk navigasi pada malam hari dapat terlihat melaluinya. Selain itu, pilar ini juga dilengkapi dengan slot yang dibuat sejajar dengan titik balik matahari dan equinox. Bukaan 7/8 inci pada batu ini memungkinkan cahaya matahari untuk menembus dan menyorot pada tengah batu yang berfungsi sebagai kalender untuk menandai hari-hari dalam setahun. Astronom dari Universitas Georgia, Loris Magnani, menyebutkan bahwa fitur-fitur ini sebagai biasa-biasa saja dan melihatnya sebagai sempoa dibandingkan dengan komputer Stonehenge. Sejak awal pembangunannya, monumen ini telah menjadi topik perdebatan dan kontroversi. Beberapa penduduk setempat ada yang menganggapnya sebagai simbol okultisme
atau bahkan menyebutnya sebagai pekerjaan iblis. Kekhawatiran akan kunjungan kelompok-kelompok okultisme dan potensi menjadi tempat persembahan jadi menambah kekhawatiran masyarakat. Selain itu, pengalaman Charlie Clamp, seorang pekerja yang menghabiskan waktu lama untuk mengukir batu-batu tersebut, mengklaim bahwa ia mendengar musik aneh dan suara-suara terputus-putus selama proses pengerjaannya, sehingga menambah kesan misteri seputar monumen ini. Pada tahun 2008, monumen ini dirusak dengan cat aerosol dan grafiti yang menyatakan penolakan terhadap New World Order. Kejadian ini dianggap sebagai tindakan vandalisme serius pertama yang menimpa monumen tersebut. Tindakan vandalisme serupa terjadi lagi pada September 2014. Setelah kejadian ini, kamera CCTV pun dipasang di sekitar situs untuk melindungi monumen ini dari kerusakan lebih lanjut. Kontroversi ini bahkan mencapai ranah politik ketika Candice Taylor, seorang kandidat dalam pemilihan gubernur Partai Republik Georgia tahun 2022, menyebut monumen itu sebagai setan dalam iklan kampanyenya dan menyerukan agar monumen itu dihapus. Pada tanggal 6 Juli 2022, sebuah insiden yang menggemparkan terjadi di Georgia, Amerika Serikat. Di pagi hari sekitar pukul 4, penduduk setempat dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari lokasi Georgia Guidestones. Akibat ledakan tersebut, batu yang berisi tulisan dalam bahasa Swahili dan Hindi hancur. Situasi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal, serta menjadi perhatian bagi pihak berwenang. Rekaman CCTV di lokasi kejadian menangkap gambar sebuah kendaraan yang meninggalkan lokasi tak lama setelah ledakan terjadi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini. Meskipun belum ada informasi lebih lanjut tentang motif atau pelaku di balik kejadian ini, tindakan mereka telah menyebabkan kerusakan bersejarah pada monumen tersebut. Meskipun kantor Sheriff Elbert County dibantu oleh GBI untuk melakukan penyelidikan, hingga saat ini belum ada informasi mengenai motif di balik pengeboman tersebut, dan identitas tersangka pun belum diumumkan ke publik. Sejak pengeboman, GBI telah memberikan 2 pembaruan terkait penyelidikan pada tanggal 14 Juli 2022 dan 25 Juli 2022. Namun keduanya tidak menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam kasus ini. Jaksa yang menangani kasus ini menegaskan bahwa perusakan terhadap monumen tersebut dapat mengakibatkan hukuman penjara minimal 20 tahun bagi pelaku karena monumen tersebut dianggap sebagai bangunan umum. Sebagai langkah pencegahan dan keamanan, Biro Investigasi Georgia atau GBI memutuskan untuk membongkar sisa-sisa batu yang tersisa dengan menggunakan alat berat. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa kondisi monumen sudah tidak stabil dan berpotensi membahayakan jika dibiarkan berdiri. Selain itu, media lokal The Alberton Star melaporkan bahwa tidak ada bukti kapsul waktu yang pernah diletakkan di bawah Georgia Guidestones. Hal ini menepis spekulasi yang sempat muncul bahwa mungkin ada objek atau pesan rahasia yang disembunyikan di bawah monumen tersebut. Karena pada salah satu monumen tersebut tertulis, time capsule ditempatkan 6 kaki atau sekitar 1,82 meter di bawah tempat ini untuk dibuka pada. Dalam monumen tersebut tidak dituliskan secara pasti kapan untuk dibuka. Di sisi lain, Wali Kota Alberton, Daniel Graves, telah menyatakan bahwa ada rencana untuk membangun kembali monumen tersebut persis seperti semula, meskipun diperkirakan membutuhkan waktu antara 6 bulan hingga 1 tahun. Pada tanggal 8 Agustus 2022, Dewan Kota Alberton memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengembalikan 2 hektar tanah tempat monumen tersebut berdiri kepada pemilik sebelumnya. Dewan Kota juga mengumumkan bahwa puing-puing monumen yang telah dipindahkan ke lokasi lain karena alasan keamanan akan diserahkan kepada Asosiasi Granit Alberton.